Tuhan yang Maha Kasih, dengan kekuatan dan kesehatan, Engkau telah memberkati kami di saat ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menjalankan talk show kami. Kami akan mendengar, kami akan berbicara, kami akan belajar berbagai hal mengenai penggunaan BPJS bersama dengan Dr. Lydia. Tuhan berkati kiranya Penatua Lydia di dalam apa yang ia sudah siapkan dan nanti sampaikan kepada kami. Biarlah itu menjadi berkat dan juga masukan serta pegangan bagi kami yang memperjelas dan memberikan informasi yang berharga. Tuhan sertai kiranya setiap juga para pengurus di tempat ini dan juga setiap para pelaksana teknisi serta juga seluruh peralatan yang kami gunakan biarlah menjadi baik adanya untuk kami dapat menjalankan talk show ini dari awal sampai akhir di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, kami membawa diri kami dalam doa kami, biarlah dalam ungkapan syukur kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bu Lydia, kami persilakan. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Tria sebagai moderator dan pembicara Dr. Lydia Pratanu. Boleh memperkenalkan sedikit ya Bu? Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebagian besar wajahnya saya sudah kenal, tapi yang saya belum kenal, welcome to Gading Indah. Jadi saya Dr. Lydia, saya masih aktif bekerja di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Jadi kalau orang dengar Harapan Kita selalu pikirnya itu rumah sakit jantung, tapi bukan. Jadi yang paling tua itu Rumah Sakit Anak Bunda yang diresmikan pada 79. Baru tahun 80-an sekian Rumah Sakit Jantung itu anak kedua, terus anak ketiga Darmais. Nah jadi saya masih bekerja di sana, Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Saya mau jelaskan dulu ya beberapa, banyak orang nggak tahu tentang kalau ada masalah layanan kesehatan yang nggak beres, itu pasti yang nggak beres menterinya. Kita klaim ke sana, belum tentu ya. Jadi yang disebut sebagai rumah sakit vertikal, saya duduk aja ya. Rumah sakit vertikal itu di Indonesia cuma ada beberapa belas ya. Itu adalah rumah sakit yang langsung di bawah Menteri Kesehatan. Contohnya RSAB Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung, RSCM. Rumah Sakit Fatmawati bukan, itu di bawah provinsi. Ya, jadi kalau provinsi di bawah siapa? Gubernur. Jadi kalau program stunting nggak beres, yang nggak beres itu gubernurnya. Karena yang bikin program mereka. Kalau ada yang nggak beres di dalam tata laksana pelayanan, program, layanan ke masyarakat pada rumah sakit RSCM, rumah sakit jantung, Darmais dan sebagainya, itu kita bisa somasi Menteri Kesehatan. Karena itu ranahnya dia. Tapi kalau rumah sakit Tarakan, rumah sakit Koja, rumah sakit apa yang lain-lain itu semua di bawah gubernur, di bawah istilahnya Dinkes, Dinas Kesehatan. Ya. Jadi saya mau jelaskan itu dulu. Nah, rumah sakit vertikal itu hampir semua penghasilannya untuk membayar tenaga medisnya adalah dari BPJS, 97%. Sisanya baru umum, ya, artinya klinik eksekutif, klinik VIP dan sebagainya. Nah, pada hari ini karena waktunya terbatas, saya ingin karena ini talk show ya Bu, Bapak Ibu, jadi saya nggak banyak teori. Nanti kalau teori tentang syarat dan sebagainya, itu nanti ada bukunya sebetulnya. Bukletnya tuh ada, sosmednya ada, Anda semua bisa lihat, bisa download. Jadi saya mau cerita tentang hal-hal praktis, contohnya nanti silakan Bu Tria juga nambahin kalau kurang jelas. Kalau rasanya ada sesuatu yang mau ditambahkan. Ada satu kasus jemaat suatu gereja tertentu, dia jatuh di rumah. Orang ini lansia. Orang ini lansia, dia jatuh di rumah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Waktu sampai di IGD dia nggak bisa pakai BPJS karena nggak punya BPJS. Dan orang ini nggak berpenghasilan selain berpenghasilan freelance. Jadi
dia punya pekerjaan tidak tetap gitu ya, dan dia enggak punya asuransi swasta, dia enggak punya BPJS. Anggota jemaat gereja itu jadi lumayan repot untuk mendukung ibu ini gitu ya. Akhirnya dicari segala cara. Nah, repotnya kejadiannya pada saat long weekend, libur panjang, di mana kantor pemerintah semua tutup. Mau ngurus BPJS nggak ada yang buka. Jadi ada yang menawarkan pakai jalan belakang. Harusnya enggak bisa. Ya. Tapi karena kondisinya mendesak. Nah, jadi maksudnya mendesak itu dari sisi dana, sebetulnya kegawatan dari kecelakaannya dia itu enggak gawat sih. Ya. Jadi dia enggak perlu sampai dioperasi segera, itu enggak. Gitu ya. Nah itu untungnya enggak perlu dioperasi segera. Kalau seseorang ini serangan jantung, misalnya, kondisi seperti itu, enggak punya BPJS, anaknya juga tidak sanggup membantu, jemaatnya juga tidak sanggup membantu, apa yang mesti dilakukan? Panik pasti. Ya. Dan Anda tahu kalau operasi jantung atau misalnya seperti ibu ini ya, yang jatuh kepleset dan kemudian ada fraktur, patah tulang gitu ya. At least ya 100 juta tuh harus ada di depan, harus ada. Kalau Anda mau masuk mitra keluarga Kelapa Gading, mau masuk Gading Pluit, uang mukanya segitu. Karena operasi ortopedis sekitar segitu. Nah itu tuh enggak bisa ya. Nah kasus yang kedua, ini maksudnya makanya saya kasih kasus karena hal-hal ini supaya Anda bisa lebih tahu sebetulnya manfaatnya apa sih BPJS itu. Kasus yang kedua gini, ini jemaat gereja di kota lain. Dia lansia juga. Entah apa yang terjadi pada orang ini, dia naik motor, nabrak mobil lain di perjalanan. Terus nabrak mobil lain, terus dia parah sih, dia fraktur ini, mandibula itu apa sih? Rahang bawah gitu ya. Jadi kayak Lefort 1 atau 2 gitu ya. Jadi dia sendiri yang berat gitu, yang ditabrak enggak apa-apa, tapi dia ini terus kemudian dia mau ke IGD, dia mau ikut BPJS, dia enggak punya BPJS. Terus kemudian yang parahnya lagi ketika dia lapor ke polisi kan dia berharap bisa di cover Jasara Harja karena itu kecelakaan lalu lintas. Nah kemudian ternyata dia enggak punya SIM, dia enggak perpanjang SIM-nya. Orang ini, jemaat ini adalah mantan anggota DPRD kabupaten itu. Enggak tahu apa yang terjadi, dia enggak perpanjang SIM-nya, dia enggak bayar pajaknya. Nah kondisi seperti ini dia tidak layak untuk tidak eligible istilahnya, tidak layak untuk mendapatkan Jasara Harja. Padahal kompensasi Jasara Harja itu maksimal 20 juta. Untuk tergantung kejadiannya ya. Nah terus dia mau ikut BPJS enggak bisa. Terus orang ini kebetulan jemaat gereja yang lain telepon saya, dia bilang, kenapa ya kan BPJS itu bisa cover semuanya, kok ini enggak bisa? Ya karena dia enggak punya BPJS. Terus kalau dia daftar di situ gimana? Kok enggak bisa juga? Karena apa? Ini kecelakaan lalu lintas. Nah nanti saya akan bahas tentang perkecualian yang kita semua mesti tahu. Terus yang ketiga, kenapa acara ini diadakan adalah ketika suatu hari saya sama Bu Tria, sama Pak Deot, Bu Novita ngobrol-ngobrol di Komisi Lansia. Nah kemudian ngobrol-ngobrol dan kemudian ya kalau ada apa-apanya dengan lansia ini, papa mamanya, anak-anak kita ini, ada apa-apa tuh sakit ya, bisa sakit, kecelakaan, lagi traveling, jalan-jalan sama Komisi Lansia ke Labuan Bajo misalnya. Terus kepleset mau naik kapal, kepleset. Siapa yang bayar? Enggak punya asuransi swasta, karena enggak eligible, sudah di atas 55. Kalau mau ikut asuransi swasta, preminya tinggi banget. Jadi apa yang mesti dilakukan? Anda harus punya BPJS, harus. Ya. Sebab begitu Anda punya BPJS, meskipun anak Anda enggak sanggup, enggak teratur bayarnya ya, tapi Anda punya nomor BPJS itu, misalnya enggak aktif ya, nunggak berapa kali, itu masih lebih mending daripada ibu yang pertama tadi, dia enggak punya. Itu kalau misalnya kejadiannya kayak gitu kan kita enggak pernah tahu kejadiannya itu kapan, pas libur panjang, pas tuh departemen semua tutup, kita enggak bisa ngurus gitu.
Sebab kalau Anda punya kartu BPJS dan statusnya tidak BPJS dan statusnya tidak aktif alias nunggak, itu ketika Anda kecelakaan atau misalnya kecelakaan di rumah, di IGD, nunjukin kartu itu tidak aktif, nanti dia akan bilang, Bu, bayar dulu ya tunggakannya. Misalnya berapa? 4 juta dibayar, langsung aktif. Langsung aktif. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, kalau asuransi swasta enggak. Ya, asuransi swasta enggak kayak gitu. Anda daftar itu ada masa tenggang. Ya memang BPJS itu ada masa tenggangnya kalau Anda baru mendaftar. Tapi kalau Anda sudah punya, tapi enggak aktif alias pembayarannya enggak lancar karena mungkin dibayarin anak, terus anaknya lupa dan sebagainya gitu, bisa saja, enggak apa-apa. Ya, tapi itu masih jauh lebih mending daripada daripada enggak punya sama sekali. Nah, jadi saya mau bahas tentang slide yang pertama, yaitu tentang manfaat dari BPJS itu. Ya, jadi contoh-contoh tadi mudah-mudahan membuka pikiran kita tentang ini. Nah, terus yang saya mau sampaikan, kalau dari slide ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa hampir semua penyakit ditanggung BPJS, tapi enggak semuanya. Ya. Jadi hampir semua penyakit ditanggung BPJS. Tapi kalau dibanding cakupan dengan asuransi swasta itu banyak perkecualiannya. Jadi rumah sakit saya itu punya kelas eksekutif yang semua menerima insurance in health dan sebagainya gitu ya. Itu ada perkecualiannya. Dan perkecualiannya itu lebih enggak fair daripada BPJS. Nah, kemudian misalnya cucu Anda lahir dengan cacat bawaan hidrosefalus. Bisa di-cover dengan asuransi swasta? Enggak bisa. Begitu dokternya nulis di situ tanda tangan, diklik, dicontreng kelainan bawaan sejak lahir. Enggak akan di-cover oleh BPJS, oleh asuransi swasta. Mulai operasinya, mulai kontrolnya, mulai segala macam enggak akan di-cover. Tapi BPJS dia akan cover. Dia akan cover, tentu dengan keterbatasan tertentu dan di rumah sakit tertentu. Kemudian iuran bulanan yang terjangkau. Jadi contohnya kalau Anda jadi anggota BPJS kelas 1, sekarang ini masih ada kelas ya, nanti akan enggak ada kelas. Nah kemudian namanya KRIS, jadi itu tapi belum jalan sekarang, belum siap perangkatnya ya. Jadi iuran bulan terjangkau, jadi anak saya itu, anaknya 1 waktu itu, suami istri kelas 1 bayarnya 500-an sebulan. Dengan semua coverage. Ya. Nah kemudian tidak butuh medical check up untuk jadi peserta. Nah swasta kan harus. Begitu Anda ada hipertensi, ada enggak riwayat keluarga dengan kanker, ada enggak riwayat keluarga dengan diabetes, itu dia punya syarat-syarat tertentu. Kenapa? Ya memang saya pernah ikut Allianz misalnya, asuransi, bukan berarti apa ya, tapi punya keterbatasan dan yang penting adalah kalau kita sudah umur segini, preminya gede banget, di atas 5 sebulan gitu. Ya jadi hanya beruntung rumah saya asuransi swasta itu kalau kita mulai ikut umur 25 ya. Jadi baru preminya itu berjenjang naiknya. Nah jadi seperti itu. Terus next slide. Menjamin kesehatan seumur hidup sampai pemilik kartu BPJS itu mati. Ya, sampai kita mati. Dan termasuk layanan kesehatan mental. Banyak orang bilang kalau anak saya ngalami depresi, kontrol ke dokter jiwa, enggak di-cover kali ya sama BPJS. Enggak, di-cover. Ya, sekarang itu di-cover. Jadi ada orang dulu selalu mengatakan kalau saya harus ke psikiater, harus ke psikolog dan sebagainya itu enggak di-cover. Selama Anda pergi ke pusat kesehatan yang punya layanan itu bisa di-cover dengan BPJS. Terus berhak atas manfaat pelayanan kesehatan tingkat pertama itu layanan kayak di klinik kita ya, di klinik kita itu gigi dan sebagainya itu di-cover. Terus next. Nah yang enggak di-cover itu apa? Kalau di FKTP kita tuh, FKTP lagi, klinik Pratama kita yang enggak di-cover tuh kalau kita medical check up. Karena apa? BPJS ini masih belum sempurna. Dia hanya bermanfaat saat ini untuk orang yang sakit. Jadi kalau sudah sakit, nah itu bermanfaat. Atau punya kondisi kronis gitu ya. Tapi kalau dia sehat-sehat, mau medical check up,
itu enggak di cover. Ya, jadi itu. Terus yang kedua, yang tidak di cover adalah perawatan yang bertujuan estetika. Jadi kalau kita mau laser kecantikan, ya, mau botox dan sebagainya, ya toh, ya bayar sendiri. Ya. Jadi ikut paket yang khusus gitu misalnya ya. Jadi Bu Tria sama saya ikut paket kecantikan, tapi bayar sendiri. Bayar sendiri enggak di cover oleh BPJS karena tidak mengancam nyawa gitu ya. Jadi indikasi BPJS itu adalah jangan sampai orang yang terancam nyawanya itu tidak tertangani dengan baik. Itu tujuannya. Yang berikut adalah pengobatan alternatif ya. Jadi ini masih diproses ya. Jadi banyak orang yang memperjuangkan karena beberapa terapi-terapi alternatif itu membantu. Contohnya pada pasien kanker, pasien kanker, pasien stroke, rehabilitasi jantung dan sebagainya. Tapi saat ini belum. Jadi misalnya chiropractor, akupunktur, pengobatan tradisional itu belum di cover. Terus yang berikut adalah ketergantungan obat dan alkohol. Tapi satu hal saya mau sampaikan, HIV ya itu di cover. Ya. Sebab belum tentu HIV itu karena orangnya badung gitu ya. Jadi anak HIV ketularan dari ibunya karena ibunya ketularan dari bapaknya badung. Jadi enggak langsung hubungannya. Tapi ada juga HIV pada anak yang terjadi karena kontaminasi transfusi darah. Ya. Ya, atau Anda punya kasus hepatitis C. Hepatitis C yang terjadi bukan karena Anda menjalani hidup tidak baik, tapi karena Anda waktu transfusi darah, darahnya itu terkontaminasi. Nah itu di cover oleh BPJS. Jadi tergantung kasusnya. Next. Nah ini yang sering sekarang ini ya, jadi banyak kasus yang orang susah hamil. Nah ini enggak di cover. Ya ini enggak di cover, jadi termasuk mulai dari biaya konsul ya. Jadi kalau kita konsul ke spesialis kebidanan khusus kesuburan, itu enggak di cover. Ya. Jadi harus bayar sendiri. Nah saya mau cerita dalam hal ini yang agak lain lagi itu adalah kalau sumbing. Ya. Sumbing itu kan kalau orang operasi sumbing yang operasi sumbingnya itu untuk menyelamatkan nyawanya anak itu gitu ya, itu di cover. Tapi kalau sumbingnya untuk estetika, nah itu enggak di cover. Kontrol ke dokternya di cover, tapi operasinya enggak di cover. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu. Nah kemudian termasuk inseminasi bayi tabung. Nah tapi jangan khawatir, rumah sakit vertikal yang di bawah Menteri Kesehatan itu mereka punya program untuk mengantisipasi ini karena banyaknya. Jadi gini, menurut Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi, di nasional ini orang yang membutuhkan bantuan untuk punya anak itu sekitar 17.000 couple, pasangan. Banyak ya yang terdata di kota besar 17.000. Kalau di desa tuh enggak perlu bantuan, pakai sarung gitu anaknya 11. Anaknya 11, 12. Kalau di kota itu masalah infertilitas, enggak tahu kenapa ya. Nah itu ya sekitar 17.000 couple. Nah yang bisa di cover oleh klinik-klinik infertilitas di Gading Pluit, di Bunda, di Harkit dan sebagainya itu cuma sekitar 12.000. Jadi banyak sekali pasangan yang infertil, enggak bisa punya anak itu yang enggak ada solusinya. Karena enggak bisa pakai BPJS dan mahal. Jadi bayi tabung itu sebetulnya inseminasi juga itu biayanya di atas 100. Belum enggak dijamin berhasil, enggak dijamin. Semakin tua umurnya semakin sulit keberhasilannya. Keberhasilannya berapa? 15%. Semakin tinggi di atas 38 perempuannya ya, itu 15% kira-kira. Makin tinggi lagi 10% dan seterusnya. Nah itu, terus yang berikutnya yang tidak di cover adalah kecelakaan lalu lintas khusus. Jadi kecelakaan tunggal karena misalnya dia mabuk, dia ngantuk dan sebagainya itu tidak di cover. Kemudian yang berikut adalah kecelakaan juga yang sudah ditanggung oleh Jasara Harja. Jadi kayak kasus yang kedua tadi, itu kalau dia SIM-nya ada, bayar STNK tepat waktu, dia di cover oleh Jasara Harja. Plafonnya berapa? 20 juta. Kalau dia butuh operasi yang lebih dari 20 juta, BPJS akan join. Kalau dia punya BPJS. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi
punya BPJS itu lebih banyak gunanya daripada enggak. Nah terus next. Nah ini kecelakaan yang merupakan lingkup kecelakaan kerja. Misalnya nih, saya pergi ke Rumah Sakit Harapan Kita untuk bekerja, terus saya kecelakaan di jalan tol. Surat-suratnya ditanggung, sudah ada semua sesuai ini saya bayar, saya ditanggung oleh Jasara Harja dengan catatan saya lapor ke polisi. Kalau Anda semua nggak lapor ke polisi, Jasara Harja nggak bisa nanggung. Ya, orang tuh biasanya males urusan sama polisi. Tapi saya rasa kita sih tenang aja ya, pokoknya jabanin aja lah polisi-polisi itu. Jadi sepanjang Anda nggak ngapa-ngapain, ya lapor untuk Anda dapat 20 juta itu gitu ya. Itu hak Anda karena Anda bayar pajak kendaraan bermotor. Terus saya di cover oleh BPJS, oleh Jasara Harja, dan saya di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena kecelakaannya itu terjadi ketika saya mau berangkat kerja. Demikian juga kalau saya ada kecelakaan, saya misalnya kecelakaan saya misalnya nyeri dada, sakit jantung ketika saya sedang bekerja. Itu Anda di cover dua kecelakaan, BPJS Ketenagakerjaan itu yang ambil bagian paling banyak. Misalnya Anda di kantor nyeri dada harus bawa ke IGD dan sebagainya. Itu Anda di cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Dan BPJS Kesehatan akan menampung sisanya kalau orang itu punya BPJS Kesehatan. Jadi kayak gitu. Dan ke depannya asuransi swasta, asuransi kesehatan swasta akan bekerja sama dengan BPJS. Jadi akan ada co-sharing namanya. Jadi yang tidak di cover oleh BPJS Anda bisa masuk ke swasta. Ambil privilege-nya Anda di swasta. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Jadi enggak sampai double. Jadi ikut AXA, di cover sama AXA, terus kemudian juga minta duit juga sama BPJS, enggak bisa kayak gitu. Jadi ke depannya itu akan lebih teratur. Terus sebelum masuk ke tanya jawab ya Bu ya, jadi saya mau menyampaikan gini, banyak orang mengatakan ke saya enggak mau ikut BPJS Bu Lydia, sebab pelayanannya itu lelet, satu. Terus kedua, pelayanannya itu asal-asalan. Saya enggak bisa milih dokter, yang benar yang mana. Dua-duanya benar gitu ya. Tapi saya cuma mau bilang, Anda bisa milih dokter. Jadi Anda bisa dengan BPJS mau kelas berapa aja. Enggak harus kelas 1, kelas 3. Jadi Anda ikut BPJS kelas 3 dengan BPJS kelas 1 tidak ada beda di pelayanan. Itu saya lihat sendiri, saya tanya sendiri di rumah sakit. Jadi Harapan Kita itu rumah sakit jantung, rumah sakit anak, itu rumah sakit rujukan nasional. Ya. Kasus-kasus yang susah-susah dari Siloam dan sebagainya itu akan masuk di situ. Itu enggak ada bedanya, yang beda cuma ruangannya. Dokternya enggak beda. Jadi Anda bisa dilayani oleh top spesialis jantung dengan BPJS. Asal Anda tahu dia prakteknya hari apa. Ya, jadi dia tuh punya poli BPJS. Semua dokter di rumah sakit itu tadi, dia punya poliklinik BPJS. Kayak saya ini, saya izin hari ini. Jadi poli saya tutup. Itu demi lansia ya. Jadi saya itu punya jadwal untuk BPJS itu hari Rabu sampai Jumat. Nah, kemudian itu ada kuotanya. Nah biasanya pasien yang tahu dia akan bilang, oh Dokter Lydia itu praktek hari Rabu sampai Jumat jam sekian sampai sekian, kuotanya 20 pasien sehari. Jadi sebab apa? Pasien BPJS pun itu dia bisa daftar online. Jadi selama nanti dia daftar online terus dia lihat, oh kuotanya Dokter Lydia jam sekian masih ada, dia daftar. Nah saya tuh harus ada di situ. Nah kalau profesor-profesor yang ada di rumah sakit jantung itu juga sama. Dia tetap harus ada standby di situ mulai jam 7.30 sampai 11.30 misalnya. Tetap ada. Nah itu pasien BPJS bisa melayani itu. Nah eksekutif di mana? Eksekutif itu di luar jam kerja. Jadi di atas jam 2. Ya, jadi ketika orang bilang, oh enggak bisa milih dokter. Iya memang enggak bisa milih, tapi Anda bisa punya trik seperti itu. Dan itu boleh. Gitu ya. Jadi ada pasien-pasien, dokter-dokter yang sangat laris buat pasien eksekutif, pasien BPJS-nya ya laris juga. Pasiennya bisa 200 dan orang-orang kayak gitu pasiennya setahun tuh bisa 4.000, 5.000 gitu ya. Jadi
Itu enggak benar juga ya. Jadi Anda bisa milih dokter. Saya mau sama dokter itu prakteknya hari apa, kuotanya berapa gitu. Jadi Anda bisa, itu semua bisa dilihat di websitenya rumah sakit. Terus yang kedua, tadi apa ya? Lelet, antriannya panjang, itu memang iya. Ya. Tapi Indonesia itu masih tidak seberapa dibanding di luar negeri. Ya. Anak saya itu kerja di Newcastle, di UK. Dia mau periksa kolesterol profile, jadi trigliserid, kolesterol total, LDL, HDL, itu nunggu 3 bulan. Cuman periksa gitu, dokternya kan enggak ngelihat, enggak periksa dan sebagainya. Karena dia obes ya, gendut gitu loh. Jadi saya bilang kamu harus kontrol tiap 3 bulan. Enggak bisa mah kontrol 3 bulan sekali di sini. Kalau belum dapat slotnya enggak bisa. Itu di UK. Terus ada pasien saya mahasiswa Indonesia dari Australia. Dia mau periksa genetik di sana. Dengan itu semua kan pakai asuransi kayak JKN kita kan. Jadi dia bayar, karena enggak bisa. Yang bisa nerobos antrian itu apa? Pasien internasional. Anda ke Singapura, ke Mount E, ke NUH dan sebagainya, itu pasien internasional. Itu kan Anda enggak pegang kartu nasionalnya mereka. Nah Anda bisa bypass, tapi bayarnya 10 kali lipat. Ya kan? Anda konsultasi ke dokter, pasienku tuh ada yang dari Pondok Indah Bu, dia mau konsultasi online sama dokter profesor di NUH, 240 Sing dolar. Ya segitu, cuman konsultasi online, dia enggak ke sana. Karena waktu itu zaman COVID. Kayak gitu, jadi itu bisa, tapi kalau orang Singapura bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa. Dia ada antriannya. Nah si mahasiswa Australia itu dia mau periksa kromosom untuk anaknya itu Down syndrome. Terus dia mau konfirmasi Down syndrome atau bukan. Dia datang ke RSAB ke saya itu bulan Desember. Dokter Lydia, saya itu di Australia dapat jadwal untuk anak saya pemeriksaan kromosomnya bulan Maret. 3 bulan. Emangnya banyak pasiennya? Enggak tahu. Saya juga enggak ngerti kenapa peraturannya kayak begitu gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang antri karena, tapi kalau misalnya kayak rumah sakit jantung ya, itu memang agak apa ya, agak kebangetan sih memang. Karena apa? Kamar operasinya itu cuma sedikit. Jadi Anda punya cucu misalnya ya dengan kelainan jantung bawaan, bocor jantungnya. Terus Anda perlu dioperasi, itu nunggunya setahun. Apa yang terjadi? Pasiennya bisa mati. Terus kalau Anda mau dan itu sudah dengan prosedur ya, dia lewat IGD, pasien dari Langsa ya, dari Aceh dan sebagainya. Dan jangan lupa rumah sakit jantung itu rumah sakit rujukan seluruh nasional. Jadi semua tuh ngantri. Jadi kalau mau bypass ya bayar pakai eksekutif umum gitu. Dan BPJS itu Anda masuk dengan umum, Anda keluar dengan umum. Enggak bisa tengah-tengah terus ganti BPJS. Masuk BPJS, pulang juga dengan BPJS. Gitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Mungkin sampai sini dulu ya, supaya kalau sudah siap pertanyaan betul. Silahkan. Ya. Kita akan lebih banyak dengan tanya jawab ya Bu, biar mungkin ada masalah dengan Bapak Ibu yang terjadi di lapangan, nah boleh kita sampaikan. Baik, saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan, karena Dokter Lydia ini waktunya terbatas sampai jam 11.30, karena beliau ada urusan lagi di kantor dengan Kemenkes, jadi kita pakai waktunya semaksimal mungkin. Terima kasih, Pak Joni silakan. Mungkin Bu Lydia langsung jawab aja ya Bu. Selamat pagi Bu Lydia. Tadi dikatakan kecelakaan tunggal tidak diganti, tidak di cover gitu. Bagaimana kalau seseorang itu naik motor, lalu ada lubang ya, dia jatuh kesambar mobil atau kesambar motor lagi. Nah itu bagaimana? Itu kecelakaan tunggal. Itu jadi kasusnya kasus kecelakaan tunggal. Tadi bilangnya tidak diganti. 1, yang 2 dulu ribu ya. Gigi palsu. Lansia kalau giginya pada ompong, di mana estetikanya? Itu tidak diganti juga, tidak di cover katanya. Kecuali kalau dia tonggos, ditarik
oleh kabel itu jadi rata lagi, itu estetika. Ya kalau lansia di mana estetikanya, pada Betul, pelot semua. betul. Ntar saya Itu- jelasin. Nanti butuh konfirmasi Bu Lise ya Bu, sama Bu Gima. Jadi yang dimaksud itu memang omongan tulisan saya itu cuma sepotong Pak. Jadi belum ada penjelasannya. Yang namanya kecelakaan tunggal itu memang tidak di cover BPJS, tapi di cover oleh Jasara Harja meskipun dia kejeglong ke jalan. Karena pasti di cover oleh Jasara Harja sepanjang itu dilaporkan ke polisi. Jadi lapor polisi, kemudian nanti di cover. Meskipun sendirian jatuh ke kejeglong, jadi hujan, lubangnya nggak kelihatan kayak gitu, akan di cover. Ya. Nah dan kalau misalnya dia butuh sampai lebih dari 20 juta, kan plafonnya Jasara Harja itu 20 juta Pak. Nah kalau misalnya lebih itu akan di cover oleh BPJS, kalau Bapak punya BPJS. Dan bayar STNK tadi. STNK Gitu, Pak. diperpanjang. Terus yang masalah gigi lansia, Gigi. iya, yang tidak di cover untuk estetika itu misalnya pangur, Pak, meratakan gigi, atau pakai behel yang untuk estetika, bukan karena gangguan fungsi, Jadi dia, mana ya? Jadi ada gini, Pak. Ada orang lahir dengan kelainan bawaan di mana rahang bawahnya itu kecil, yang disebut sebagai mikrogenati. Jadi dia oral cavity-nya itu kecil dan itu mengganggu fungsi. Jadi misalnya orang-orang kayak begitu, itu kalau misalnya dia harus menjalani anestesi, pembiusan, itu nggak bisa masuk itunya. Karena terlalu kecil. Nah operasinya bukan estetika itu Pak. Itu operasi untuk memperbaiki kualitas hidup namanya. Nah karena itu mesti dikonsulkan. Jadi dikonsulkan ke dokter tertentu, dokter apa itu? SP, bedah mulut. Jadi memang yang namanya estetika akan ada kalau misalnya gigi palsu terus dia sampai nggak bisa makan, itu kan bukan estetika, kan buat fungsi. Kalau nggak gitu kan dia dehidrasi. Ya, Dengan Ibu siapa? Paulin, Oh, saya Paulin. jemaat GKI. Ya, saya mau nanya gini karena ada kasus satu adik saya penderita kanker. Kanker sudah stadium 4. Ya, kemarin ini ke dokter dia mau pakai BPJS karena kebetulan asuransi pribadinya sudah putus, nggak bisa. Jadi waktu ke rumah sakit Mayapada di Tangerang mau coba pakai BPJS, dokternya bilang tidak bisa. Kalau pakai BPJS tidak bisa pilih dokter. Benar gak? Ya tadi kan Ibu udah sebut tidak boleh pilih dokter. Satu itu. Kedua, kan ini kasusnya udah lumayan berat ya Dok ya. Kita sudah coba dengan cara tidak pakai BPJS. Ditaci 3 kali. Belum ada hasilnya. Jadi ini mau ada dualisme sih Bu. Mau pikir pakai BPJS caranya gimana. Karena saya dengar juga dari teman tetangga. Katanya ibunya pakai BPJS bisa ke rumah sakit Darmais. Nah yang saya pengen tanya itu kenapa ya tidak bisa pilih dokter atau rumah sakit? Gitu. Perlu apa untuk rumah sakit pilihan atau dokter? Terima kasih Bu. Sebetulnya memang bahasa umumnya nggak bisa pilih dokter. Seperti halnya kalau kita pasien umum ya. Jadi saya mau ke dokter Andrew misalnya. Saya ke Hermina Kemayoran, lihat jadwal dokter Andrew, saya mau ke dokter Andrew, nggak mau dokter lain gitu. Itu yang disebut pilih dokter secara ini. Tapi di layanan BPJS sebetulnya bisa seperti tadi itu. Dengan cara? Dengan cara harus tahu jadwalnya, dokter mana yang Anda cari. Oh tapi dokternya sendiri ngomong, gak bisa pilih dia, kan maunya dokter itu. Bisa jadi, ya itu omongannya dia, itu faktor manusiawi sih Bu. Tapi langsung in reality, kamu tidak bisa menolak pasien BPJS. Ya walaupun dia kan tahu jadwalnya prakteknya kapan gitu, tetap dibilang tidak bisa. Dia nggak kasih tahu, dia nggak kasih tahu. Dia nggak. Mendingan kemana Bu? Di Sudirman.
Sudirman. Di situ. Jadi cuma ada 2 Ya. layanan BPJS untuk cancer yang menurut saya rekomen, yaitu Darmais. Tapi saya tahu pasti antriannya panjang. Betul. Dokter sendiri itu, saudara saya mau masuk tuh nunggu 3 minggu. Dia dokter di Hermina Jatinegara. Dia sudah CA ovarium stadium 3. Iya. Nunggu kamar di Darmais 3 minggu. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Sebab mereka prinsipnya gini, kalau mau didulukan yang dokter ini, Anda memotong antrian orang yang sudah antri 3 bulan yang lalu. Ya kan, apa yang membuat Anda harus didulukan? Kecuali itu mengancam nyawa. Ya. Ya kan? Jadi itu fair sebetulnya BPJS itu. Terus yang kedua, yang saya rekomen adalah MRCCC. MRCC di mana ya? Sudirman, itu punya Siloam Group. Oh, Siluan Group. Emang Bu, di sana itu liftnya aja beda. Liftnya buat BPJS sama buat non BPJS beda. Tapi harus ke klinik rujukan dulu belum? Iya, Tetap harus ke klinik rujukan. Lewat baru klinik kita. MS. Misalnya klinik kita. Oke. Udah jelas kan nggak bisa stadium Iya. 4. Nanti langsung klinik kita akan bypass. Kerujukannya kemana? Nggak ke Satya Negara lagi. Nggak Iya. kemana, langsung ke ibu mau di mana? Iya. Ibu BPJS-nya di mana? Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Pusat. Nah, Jakarta Pusat. itu Sudirman bisa. Oh, Sudirman bisa ya? Ibu Oke. ke MRCCC itu layanannya bagus. Iya, iya. Jadi rumah sakit swasta itu nggak semua punya layanan BPJS. Yang punya cuman Siloam Group. Oke. Nggak punya. Siloam Karawaci tok dia punya RSU. Itu kalau nggak percaya tanya Pak Stira. Nah, Mamanya Pak Stira, papanya Pak Stira itu di situ. Oke. Dokternya sama kerennya dengan dokter yang di pasien kelas di rumah sakit sebelahnya. oke. SPPD, SPJP-nya yang rawat papanya dan mamanya. Ya. Sama, dia punya hari-hari tertentu, dia enggak bisa nolak Bu. Kalau pasien dokter pribadi kayak gitu tuh ya question mark lah menurut saya ya. Tapi dia enggak boleh. Iya. Loh. Itu makanya kita kaget. Kok bisa ngomong begitu? Jadi kalau sudah stadium kayak gitu, jadi saya ingin memberi tips ya untuk Bapak Ibu semua, untuk keluarganya. Kalau pasien dengan kelainan yang sudah advance, misalnya stadium, kalau kanker tuh stadium 2 ke atas, 2B ke atas, jangan ke rumah sakit yang ecek-ecek. Iya. Ujung-ujungnya dirujuk lagi. Kalau dia sudah nggak sanggup, dia rujuk dalam kondisi yang sudah nggak bagus. Iya. Dan Anda ngantrinya setengah mati. Jadi kalau ditanya misalnya sama Bu Lisya di sini klinik mau kemana Bu? BPJS-nya di mana? Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Pergi ke MRCCC. Jadi cuman Siloam itu yang dia punya layanan BPJS. Siloam enggak semua Siloam. Siloam Kebonjeruk dia enggak punya layanan BPJS. Yang punya layanan BPJS cuman RSU. Siloam Karawaci, MRCCC Sudirman untuk cancer tok. Oke. Ya. Berarti onkologis ya? Di situ Onkologis onkologis ya. Itu dokternya top-top di sana. Oke. Dokter yang di Darmais ya praktek di situ. Oke. Nanti Anda tinggal lihat harinya apa. Si Prof ini praktek hari Iya. apa. Pak Ronald, oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Pendek saja, ini hanya saran teknis saja. Jadi mendengar cerita dari Ibu Lia tadi, saya juga tergerak hati dan merasa bukan bersalah ya. Ini ada suatu ketidakadilan saja. Jadi begini, saya sebagai pensiunan PNS mendapat kartu askes dan selalu tidak ada masalah karena saya tidak pakai BPJS kan, cukup dengan ini cukup. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu saya dikirimi oleh RT kartu namanya KIS yang belum pernah saya pakai sampai saat ini karena cukup dengan askes ini sudah semua berjalan dengan baik. Jadi karena mendengar cerita tadi saya merasa kok ada suatu keadilan. Pertanyaan saya, sebaiknya bagaimana dengan kartu KIS itu? KIS. Kartu, apakah tanpa diminta saya mendapat dan tidak dipakai sudah berapa tahun? Itu bisa Sebaiknya dipakai sih Pak. Tapi kalau mau diupdate Pak, Ya. karena ke depannya itu memang ini sekarang Kemkes itu mereka kalau Bapak lihat di smartphone semua itu ada yang namanya Satu Sehat kan. Yang Satu dulu Sehat, ya. namanya apa sih COVID, Peduli Lindungi. Sekarang kan namanya jadi Satu Sehat. Itu nanti semua akan jadi Satu Sehat Pak. Oh. Dan nanti
itu isinya data-data kita, itu semua akan masuk di sana. Apakah Pak Ronald termasuk orang dengan risiko tinggi untuk stroke misalnya, itu dia bisa baca dari Satu Sehat itu. Nah, menurut saya Pak Ronald diupdate aja ke kantor BPJS atau ke Dukcapil, kalau misalnya ada perubahan data di kependudukannya, terus diurus gitu. Terus nanti Pak Ronald minta FKTP-nya, klinik pratamanya di mana. Kalau KTP-nya Kelapa Gading, mending Kelapa Gading juga itu klinik pratamanya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Kedepannya nanti akan sangat menolong ketika dia nanti akan kerjasama dengan asuransi swasta, akan kerjasama sama yang lain-lain gitu Pak. Terima kasih Pak Ronald. Masih ada lagi? Selamat pagi Dr. Lydia. Saya mau bertanya tentang kartu Askes yang biasanya dulu ada kan waktu untuk PNS dan sekarang kan baru BPJS. Bagaimana dengan kartu Askes? Ada yang bilang pensiunan yang dulu-dulu itu nggak usah bikin kartu BPJS karena cukup dengan Askes saja. Nah, masalahnya bagaimana kalau Askes itu sudah habis waktunya, apakah masih berlaku? Nah, dan karena sudah terlanjur mempunyai BPJS, karena suka lupa-lupa gitu, dia tidak membayar iuran per bulannya. Bagaimana itu Bu? Apakah ada sanksinya yang akan diberikan oleh pemerintah kepada penduduk? Iya. Nanti mungkin Bu Tria bisa nambahin atau Pak Deot ya. Jadi kalau Askes itu semuanya akan dirubah menjadi BPJS atau JKN. Iya. Terus nanti akan ada tanpa kelas yang namanya KRIS itu ya, tapi belum jalan sekarang. Iya. Jadi nanti semua kartu BPJS itu semua enggak ada kelasnya, ruangannya itu sama. Ruangannya itu bagus gitu ya. Nah, saran saya Askesnya diurus untuk jadi disinkronkan dengan BPJS. Kalaupun enggak lupa bayar, enggak aktif dan sebagainya, enggak apa-apa, yang penting punya. Kerugiannya adalah kalau suatu saat Ibu memerlukan layanan kesehatan, Ibu mesti bayar tunggaannya. Baru bisa seperti yang cerita saya tadi, Ibu harus membayar tunggaannya dulu baru bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi misalnya harus misal kekurangannya 4 juta misalnya gitu ya, dibayar dulu. Tapi langsung bisa dilayani, langsung bisa aktif lagi. Nah makanya pada hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu yang punya smartphone atau yang datang di sini atau ada mamanya, papanya yang di rumah nggak bisa datang, bikinlah JKN mobile di smartphone itu. Dari situ kita bisa tahu status BPJS kita. Terus bisa merubah klinik pratama yang kita maui. Jadi saya mau pindah ke klinik sini di gereja sini gitu misalnya, itu bisa dirubah. Atau saya misalnya BPJS-nya masih di Magelang, saya mau pindah ke sini, itu bisa. Langsung bisa by phone ya, Langsung hotline ya. online. Waktu itu kami karena Pak Diot dulu di Batam, langsung Bu, hari itu juga langsung pindah ke klinik Gria Kasih. Langsung, sekarang sudah langsung online. Jadi semua itu Jadi sudah kalau mau pindah online. langsung online. Kayak dulu tuh misalnya COVID ya, zaman COVID itu BPJS, pemegang kartu BPJS itu dia nggak bisa daftar online di rumah sakit manapun. Jadi mesti ngantri, datang jam 1 pagi terus ngantri. Sekarang enggak, sekarang sudah bisa online. Jadi sesungguhnya sih Menteri Kesehatan kita ini kerja sih. Mungkin kalau di rumah tidak ada yang muda, di sini ada Pak Deot, ada saya. Jadi waktu pas persekutuan lansia boleh. Jadi misalnya mau diupdate ya. Iya, diupdate nanti misalnya oma-oma banyak yang sering ke persekutuan, boleh tanya Pak Deot. Ini kalau saya bukan pakarnya Mulmed Bu, multimedia. Nanti bisa, nanti atau di bawah nanti selesai ini, karena kita waktunya terbatas, selesai ini mau di download aplikasinya boleh, nanti di bawah kita layanin. Ya Bapak yang, cukup Bu Su itu? Ya. Ya, pagi. Sebentar, satu lagi Pak, untuk Ibu ya, jadi kayak pensiunan itu, jadi gini, pembayaran iuran BPJS itu ada dua macam, ada yang PBI, ada yang non PBI. PBI itu adalah pembayarannya dibayar oleh negara. Ya, jadi biasanya orang miskin,
orang tidak berpenghasilan, tidak punya rumah dan sebagainya, ada bukti dari kelurahan dan sebagainya, itu dia nggak bayar BPJS-nya. Dengan kata lain dia itu BPJS kelas 3. Tapi kalau kayak PNS, kayak kita Bu, itu sebetulnya dipotong. Tapi sedikit gitu dibayar. Jadi perlu kok swasta kalau misalnya pensiunan itu ada rate-nya sendiri. Nah, karena itu mesti diurus. Soalnya kalau enggak ibu dianggap sebagai orang yang masih berpenghasilan. Gitu. Ya BPJS. di BPJS. Nanti Jadi di-upgrade. nanti bisa tanya ke klinik kita ya. Tentang kartu BPJS. Tapi yang penting ibu udah punya. Masalah update, perubahan dan sebagainya itu nanti diurus, bisa online sih. Ya, besar iurannya itu beda. Ya. Ya, siang Dok. Saya di sini mewakili mami saya. Mau nanya mengenai urusan THT ya. Karena memang kita ini kan orang-orang tahunya kalau THT itu apa-apa ke THT Pekhati yang di Jakarta Pusat. Iya. Nah, kadang kita tuh kalau datang ke klinik, khususnya mami saya ini, urusan THT bingung gitu. Ibu mau dirujuk ke rumah sakit mana? Mana ya? Jadi nggak tahu. Nah, kalau untuk di utara sini Kelapa Gading kemana biasanya, Bu? Saya kliniknya vaskesnya di sini, di gereja sini. Oh iya. Kasusnya apa Pak? Tumor atau kuping atau? Kasusnya adalah kadang-kadang tuh radang itu nggak sembuh-sembuh. Oh, sebab THT itu kalau tumor dia bukan ke THT tapi ke rumah sakit Darmais. Bedah. Tergantung, jadi kayak dianggap kanker gitu Pak. Jadi dia bukan ke rumah sakit proklamasi itu nanti ujung-ujungnya dirujuk ke Darmais. Makanya kalau kasusnya cuman kayak sakit tenggorokan dan sebagainya itu ya enggak. Jadi saya rasa kalau yang itu sih enggak terlalu enggak terlalu butuh rumah sakit yang advance sekali gitu ya. Jadi bisa sih misalnya kayak tapi ya mitra enggak punya BPJS. Soalnya ini kadang-kadang karena mami saya kan mungkin udah umur juga, jadi kalau udah kena radang itu suka nggak mau sembuh Dok, bisa sebulan baru sembuh. Tak rasa mesti dievaluasi menyeluruh sih Pak kayak gitu. Dan itu pakai BPJS bisa. Kalau Bapak mau ke rumah sakit di sini, kalau di Jakarta Utara, Koja. Kalau melahirkan, rumah sakit Firdaus, tapi ada BPJS-nya enggak? Ada, oh ya. Atau ini Pak, Karolus itu punya bisa. BPJS. Itu good hospital. Even dia udah bukan di luar utara kan itu Bu, Karolus kan? Enggak apa-apa. Oh, enggak Jadi apa-apa. meskipun domisilinya tuh mana aja enggak apa-apa. BPJS, Karolus tuh bagus. Oke. Halo, saya mau sharing aja. Bapak Ibu boleh Saya kan mendengarkan pengikut. pertanyaan dulu. Saya kan hanya ikut Askes, suami saya PNS ya. Terus Askesnya saya ganti ke tempat BPJS, dikasih kartu Indonesia Sehat. Itu juga nggak bayar untuk ibu itu yang tadi. Hanya mau bagi pengalaman kita. Mau sharing ya Bu? Iya, itu aja. Ya. Nggak bayar. Terima kasih tuh Bu Switi, boleh tanya-tanya dengan Ibu kan? Askes. Yang saya mau tanyakan, saya mendengar kabar bahwa untuk lansia sekarang sudah dibebaskan dari iuran, apakah benar? Iya, jadi itu yang namanya PBI Pak. Jadi ada singkatannya, jadi itu pokoknya enggak dibayar, itu dibayar oleh pemerintah. Itu memang betul sih Pak. Jadi pensiunan itu ada beberapa yang dikecualikan untuk membayar biaya iuran. Tapi ada syaratnya. Nah itu saya enggak hafal syaratnya. Mesti nanya ke BPJS-nya dan itu bisa nanya lewat online juga sih Pak, enggak harus ke sana. Gitu. Nah, tapi memang betul, jadi
orang yang tidak berpenghasilan, terus kemudian itu harus ada bukti kan bahwa dia tidak berpenghasilan dan sebagainya gitu, itu bisa dikecualikan untuk pembayaran iuran. Kalau selama ini masih dibayari kantor berarti masih kerja. Kalau masih kerja ya enggak bisa. Jadi kayak saya gitu, saya juga dibayarin kantor. Jadi begitu saya pensiun, kantor udah enggak bayarin lagi, saya membayar mandiri namanya. Namanya BPJS Mandiri. Nah, saya bisa mengajukan kepada BPJS bahwa saya bayar mandiri ini sudah enggak seperti dulu karena saya enggak punya penghasilan. Gitu, misalnya saya hanya menerima dana pensiun misalnya. Nah, itu bisa enggak saya disesuaikan pembayaran saya? Bisa. Mulai dari enggak bayar sama sekali sampai dia bayar minimum. Ya. Online Pak, atau bisa telepon. Ya. Saya sendiri itu kartu BPJS-nya itu bisa atas namanya Ayub Ibnu siapa gitu. Ketika saya telepon. Jadi itu memang ada beberapa pemutakhiran data yang kemudian ngacok-ngacok. Jadi makanya JKN Mobile itu penting banget supaya kita bisa tahu kita tuh namanya sesuai, alamatnya sesuai, terus kita bisa klaim gitu. Nanti kita di bawah ya Pak, kita bantu kalau Bapak memang mau masukin aplikasinya di sini nanti ada petugasnya di bawah, pengurus juga bisa, nanti kita bantu. Bisa. Ya. Baik, ada lagi yang mau berbagi pengalaman sharing dengan BPJS atau mau bertanya? Khususnya untuk para lansia ya Bu, kadang-kadang sakit itu kan gak direncanain ya, tiba-tiba ya gitu ya namanya lansia. Gak usah lansia. Jadi biar kita berbagi. Selamat siang Bu Dokter, saya mau menanyakan masalah kepesertaan BPJS ya. Mohon koreksi kalau saya salah ya. Itu kalau kepesertaan BPJS satu keluarga kan harus sesuai dengan kakak, betul gak Bu ya? Betul ya. Terus untuk masa usianya juga harus dibatasin, kalau nggak salah 21 tahun. 20 tahun harus pisah ya tersendiri ya. Nah itu saya mau nanyakan, pertama kalau seandainya itu tidak diurus apa bisa otomatis kartunya itu mati. Nah seandainya diurus itu apa hanya lapor aja ke BPJS ya? Oke, makasih Bu. Itu mesti diurus Pak. Jadi misalnya kayak saya sendiri, saya punya JKN Mobile di smartphone itu ya. Terus itu ada nama anak-anak saya yang umurnya udah di atas 21 tahun. Itu dengan sendirinya otomatis, apa sih namanya? Di situ tuh di screen-nya itu kelihatan bahwa itu udah dicoret. Warna merah. Jadi artinya dia tidak buka tanggungan BPJS. Jadi dia sudah masuk di dalam BPJS Mandiri. Jadi makanya anak saya nggak tahu, saya juga baru tahu gara-gara lihat dari situ. Kemudian saya nanya sama anak saya, kamu udah urus BPJS kamu nggak? Wah belum. Jadi kalau aku misalnya sakit atau apa pakai BPJS bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dia harus urus, dia harus ke Dukcapil. Iya, kalau belum kerja pun misalnya udah di atas 21 tahun, lapor aja ke Dukcapil Pak. Lapor aja, itu nggak ada biaya. Nggak ada biaya. BPJS langsungnya atau ke Dukcapilnya? Dukcapilnya Pak. Kan ini masalahnya mau membereskan kakaknya itu kan, dia belum bekerja tapi usianya udah di atas 21 tahun, apakah masih bisa nebeng saya untuk kepesertaannya itu gitu. Dan kapan bisa dipisahkan gitu. Sebab kalau syarat mereka cukup kaku sih 21 tahun. Ya. Tapi memang tadi yang kalau saya baca di sini Bu, ada dikasih tenggang waktu sampai umur 25 tahun. Dan dilaporkan itu ke BPJS-nya. Jadi kalau misal tadi Bapak anaknya belum kerja, kayak anak saya juga demikian, kalau Bapak mau mengurusnya dan menyatakan bahwa anak ini masih belum bekerja, Bapak lapor ke BPJS Kesehatannya yang terdekat. Ada tenggang waktu. Dan dikasih waktu sampai umur 25 tahun. Setelah itu di atas 25 tahun sudah tidak bisa lagi, dia harus sendiri yang mengurus
BPJS-nya tersebut. Kebetulan memang anak kami baru, saya lewat JKN itu kok udah warna merah-merah gitu ya. Jadi kasusnya ternyata banyak juga yang nggak tahu. Baik, Mas, ada yang mau bertanya? Dok, mau nanya, kira-kira kalau kondisi kita di luar kota, itu bagaimana BPJS menanggung nggak? Iya, bisa Pak. Jadi misalnya kayak tadi saya contohnya kita lagi jalan-jalan ke, yang nggak bisa tuh kalau di luar negeri. Nah itu nggak bisa. Tapi kalau di dalam Indonesia itu masih bisa. Mau di Papua, mau di Manado, mau di mana bisa. Biasanya rumah sakit nggak terlalu ini, Bu. Cuma Terlalu memang ya mempersoalkan. harus diakui sih Pak, rumah sakit yang layanan BPJS-nya itu sesuai aturan itu cuma di kota besar biasanya, harus diakui sih. Jadi kalau di daerah kayak misalnya di gitu misalnya atau di mana gitu RSU-nya gitu, kadang-kadang orang rumah sakitnya sendiri itu nggak terlalu paham. Jadi itu yang membuat kita tuh ada acara seperti ini supaya kita tuh tahu hak kita dan tahu manfaatnya. Dan kalau kita ngeyel sama mereka itu kita tahu ngeyelnya tuh benar gitu loh. Bukan karena kita mau arogan gitu, bukan gitu. Jadi itu sih Pak yang aku suka kasihan gitu sama pasien-pasien yang datang di rumah sakit. Jadi yang biasanya yang ngalamin tanda kutip bully kayak gitu itu sebetulnya dia tuh pembayar yang teratur dan sebagainya, tapi karena dia nggak tahu haknya gitu. Saya pernah ketemu jemaat lansia di sini di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Terus dia nemenin suaminya pasang ring di sana. Terus dia bilang, gimana? Saya nanya gini, gimana Bu bayar nggak? Saya nggak bayar 1 sen pun. Memang ngantri tapi nggak bayar. Ngantrinya juga nggak lama kok Bu Lydia. Kalau saya tahu bahwa saya bisa dapat layanan sebagus ini di rumah sakit ini, saya nggak akan ke saya udah habis berapa ratus juta. Layanannya sama, yang ngerjain adalah dokter yang jadi gurunya dokter yang di coba. Aku suka jengkel gitu rasanya. Saya sebagai ini rasanya kok kasihan banget. Maaf Dok, jadi intinya kita tuh sebenarnya nggak usah persiapan surat bahwa sini kan musibah kita ada masalah kesehatan, masalah kesehatan atau apa, itu kan kita nggak minta. Jadi sewaktu di keluar kota kita kan nggak ada persiapan untuk minta rujukan dari sini atau apa. Betul. Makasih Dok untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, kalau kita pindah rumah, kartu BPJS-nya mesti pindah alamat atau tidak? Atau biarkan saja? Sebaiknya iya pindah. Sebaiknya diurus ke Dukcapil. Terus baru ke BPJS. Kadang-kadang Dukcapilnya itu udah langsung link dengan BPJS-nya, terus langsung dia otomatis pindah. Nah kalau Ibu punya JKN Mobile bisa dicek. Jadi udah pindah kan, lapor ke Dukcapil, terus nanti dicek. Udah pindah, udah otomatis berubah nggak alamat yang terdaftar di BPJS-nya? Iya. Ya, jadi kenapa ada manfaat kita di sini? Jadi punya HP Android bukan buat lihat YouTube doang, oma opa. Jadi di sini ada Satu Sehat itu atau JKN Mobile, kita bisa lihat ini anak gua udah bayar belum iuran, ketahuan tuh di situ ya, gitu ya. Anak saya udah bayarin saya belum ya? Terus kayak ibu tadi, misalnya pindah alamat, bisa dicek, udah bener belum? Jadi nggak usah lagi ngantri ke kantor BPJS ya, Dokter Lydia, capek, panas gitu ya. Benar Ibu? Nah nanti kalau Ibu mau download bisa boleh minta bantuan kita di bawah gitu ya. Jadi oma opa yang punya HP sudah Android boleh di download. Ya, nanti kita ajarin lihatnya bagaimana sih gitu ya. Saya yakin oma-oma masih smart otaknya, dipakai supaya enggak demensia. Udah ya, Terakhir. Masih ada lagi? Satu lagi deh. Satu lagi Pak. Tadi disebutkan bahwa kita harus bawa kartu BPJS kemana-mana. Tapi saya lihat di medsos beberapa pejabat BPJS bilang nggak perlu, yang perlu kita pakai NIK. Ya, jadi yang betul yang mana ini? Terima kasih. Sama aja, dua-duanya betul Pak. Karena, tapi memang ada lebih baik kita punya yang aplikasi JKN Mobile. Itu kita bisa ngecek
status kita, kalau kita ada perubahan kita bisa lihat dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi semua memang udah terkonek dengan NIK. Siang Bu, ini terakhir. Iya, Saya mau nanya obat. Obat kita kadang-kadang bisa nggak dapat full atau kadang-kadang sama sekali nggak dapat. Apa itu memang, tapi saya sering dapat itu sih video mengenai obat BPJS, kalau kita nggak dapat katanya kita disuruh lapor. Betul. Jadi itu yang namanya, jadi obat-obat di BPJS itu masuk dalam daftar yang namanya Fornas, Formularium Nasional. Setiap hari diupdate. Jadi misalnya dulu Bu, orang dengan sakit jantung, infark miokard, itu dia mengalami yang namanya disfungsi ereksi. Bapak-bapak umur 34 tahun dia udah serangan jantung, terus dia nggak bisa melakukan fungsinya sebagai laki-laki dan suami. Dan orang seperti itu dia membutuhkan obat yang namanya sildenafil. Sildenafil atau pil biru namanya. Pil biru tahu ya Pak Deot ya. Nah itu tidak di cover oleh BPJS. Nah padahal yang butuh itu banyak. Saya masih ingat Bu Wani, itu rapat proposal untuk mengusulkan sildenafil itu masuk dalam Fornas supaya pasien nggak bayar. Nah kalau orang bayar dengan sildenafil itu beli sendiri, itu kan seumur hidup dia pakai itu. Dan itu mahal banget. Nah sekarang udah enggak. Nah sekarang Fornas itu terus diperbarui, misalnya kayak COVID kemarin itu ada tambahan obat-obat baru. Nah kalau misalnya ibu nggak dapat atau dapatnya separuh dari takaran yang seharusnya, ibu mesti lapor. Pertama mungkin karena stoknya habis atau mereka ada masalah dalam hal expired date, jadi dia deket, kalau dia deket kadaluarsanya dia nggak boleh dibagi, kayak gitu. Nah itu mesti jelas nanyanya obat. Memang, nah itu ya mass media atau sosmed itu sering kali ngomong kalau ikut BPJS di cover semuanya, itu enggak semua. Jadi contohnya gini Bu. Ada obat-obat yang pasien BPJS boleh beli itu, tapi dengan kondisi khusus. Meskipun ibu nggak pengen obat itu, tapi kalau kondisi ibu khusus, misalnya stroke atau apa, kondisinya khusus, misalnya apa sih? Atau serangan jantung, atau misalnya sakit liver lah ya, terus asites isinya cairan itu ya, itu kan kadar albuminnya rendah. Nah, orang dengan BPJS kelas berapapun itu berhak mendapatkan albumin yang satu galon lagi. Satu botol itu harganya sekitar 5 juta. Ya, 5 juta itu albumin. Nah itu orang BPJS berhak nggak dapat itu? Berhak. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya kalau kadar albumin dalam darah itu kurang dari 3, ibu meskipun nggak minta, ibu nggak terlalu sesak karena cairan, ibu akan dikasih. Tapi kalau belum 3, ibu nggak akan dikasih. Tapi kalau ibu mau dikasih, misalnya anaknya Ibu Wani, terus saya nggak tahan lihat ibu saya menderita kayak gini, saya mau, tapi nggak di cover dalam BPJS, bisa bayar sendiri. Nah namanya istilahnya itu co-sharing atau apa itu bayar sendiri, ibu bayar 75%, BPJS bayar 25%. Itu namanya pengobatan tanpa indikasi untuk pasien BPJS. Jadi sebetulnya sangat lenient gitu, sangat leluasa lah kayak gitu. Tapi kalau kayak misalnya obat rutin darah tinggi atau diabetes dan sebagainya, ibu nggak dapat sesuai dengan yang seharusnya, misalnya buat sebulan cuma dikasih 2 minggu, ibu komplain, bisa komplain. Ya kalau klinik yang membagi obat itu, gitu. Obatnya kurang, berarti 2 minggu lagi saya datang ya, karena 2 minggu itu habis. Gitu. Nah itu yang saya sering lihat memang ada praktek-praktek yang kayak gimana gitu ya. Cuman memang kalau saya di rumah sakit besar ya kayak Jantung Darmais, Anak Harapan Kita itu pasien BPJS itu dimanja banget dibanding pasien umum. Sampai orang umum tuh bilang apa bedanya saya bayar umum dengan pasien BPJS, fasilitasnya sama. Kamarnya sama, dokternya sama. Gitu. Jadi saya sih ya itu orang yang tahu ini. Jadi sekarang itu udah umum Bu, di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita orang pakai BPJS padahal naik BMW.
naik Mercy terakhir, Alphard, BPJS. Karena mereka mengupayakan Pak Menteri ini, Bu Diti bilang, kenapa pejabat yang dibayari gajinya oleh negara mendapat prioritas utama. Tetapi orang yang bayar dia nggak dapat prioritas utama. Sama sekarang, sama. Gitu. Jadi saya sih berharap kita semua sehat-sehat, nggak sampai ada sakit-sakit mendadak yang bikin anak istri, cucu repot sampai bawah. Tapi kalau kita mau membantu supaya mereka tidak direpotkan dari sisi biaya. Bayangin ibu yang tadi pertama contohnya jatuh kayak gitu aja, itu 100 juta di depan mata. Itu punya deposito loh, banknya tutup ya, enggak bisa harus punya kartu kredit yang unlimited ya Pak, untuk seperti itu ya. Jadi accident happens anytime. Jadi kita mesti siap, at least kalau kita mau meringankan anak-anak kita, cucu kita yang sayang sama kita, ya paling enggak kita uruslah BPJS kita. Aktif ya, kalau bilang tolong bantuin iurannya mama. Supaya kalau ada apa-apa, mama ini enggak ngerepotin kamu gitu. Ya enggak ngerepotin orang di gereja, komisi diakonia kayak atau apa kayak gitu ya. Jadi mungkin itu semoga membantu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Lydia, sayangnya waktunya terbatas karena beliau ada urusan lagi di Kemenkes. Kalau mau bertanya atau masih ada yang ngeganjel, ibu-ibu boleh tulis di kertas tapi nama dan nomor handphone. Nanti kita bisa jawabnya by WA atau kita telepon ya Bu. Jadi biar tersampaikan gitu unek-uneknya. Khususnya memang untuk lansia. Kita terbeban sekali untuk berbagi dengan para senior-senior ini yang seringkali kan di rumah sendirian, nggak ada anak cucu, mungkin kerja, tapi kan namanya sakit mendadak, selalu datangnya mendadak. Datangnya tiba-tiba, perginya lama banget gitu ya, namanya penyakit ya. Seperti flu tadi kan, datangnya cepat. Aduh, sembuhnya kok lama. Oma Enda ini ketua lansia kita udah sebulan batuk. Akhirnya sekarang bisa datang juga, puji Tuhan. Saya berharap para senior kita, lansia kita ini semua dalam keadaan sehat. Terus semangat ya, jangan lupa banyak baca juga, biar nggak lupa. Jadi kalau mau perlu nanti di download, kita tunggu di bawah pengurus ya, bisa bantu download. Oh boleh sebentar? Sebentar. Oke, langsung saja. Jadi kita akan memerlukan aplikasi mobile JKN. Kita akan masuk ke Google Play Store. Kita cari di situ, diketik mobile JKN. Kemudian setelah di search akan ketemu aplikasi tersebut. Jika belum terinstall, di-download dan install. Ada mobile JKN di sini, bisa bisa di-install. Kalau memang sudah terinstall, langsung aja masuk ke aplikasinya seperti ini. Mobile JKN akan tampil layar seperti ini. Kemudian masuk atau daftar di kiri atas. Kalau memang merasa belum mendaftar, bisa lakukan pendaftaran. Di sini isikan nomor kependudukan NIK. Dilihat dari KTP, nama lengkap, tanggal lahir, kemudian masukkan captcha-nya. Captcha ini berupa nomor yang ada di sampingnya yang berwarna merah. Di sini 8916. Kalau memang kurang jelas bisa diklik seperti ini sampai ketemu angka yang benar-benar bisa jelas dan akhirnya tolong ketikkan itu di nomor captcha-nya seperti ini. Setelah itu lakukan seterusnya dan kemudian setelah mengisikan kolom-kolom dengan lengkap akan diminta untuk mengisikan password. Passwordnya yaitu biasanya terdiri dari 6 digit dan harus ada huruf besar di password tersebut. Kemudian juga harus ada nomor, berapapun nomornya dan jangan sampai lupa password tersebut. Setelah selesai mendaftar, kemudian ketik masuk, bisa klik masuk. Nah, di sini ada nomor induk kependudukan, kita pilih itu, kemudian isinya di bawahnya. Isi nomor induk kependudukan kita. Kemudian passwordnya. Setelah itu isi captcha-nya,
760. Kalau kurang jelas bisa klik yang ini sampai ketemu angka yang bisa dibaca. Di sini isinya 6418. Kemudian masuk. Nah, akan tampil seperti ini. Kita lihat nama kita di situ tercantum dan ada statusnya. Ada anggota keluarga dari kami, dari saya yang tidak aktif. Nah, dan di situ tulisan akun Anda telah terverifikasi. Kita bisa skip ini terus sampai keluar putih semua seperti ini. Kemudian kita cek di info peserta. Nah, kita lihat di sini ada nama-nama anggota keluarga kita yang terdaftar di BPJS. Dan terlihat di sini nama anak saya masih merah karena dia sudah di usia 21 tahun ke atas, 22 tahun ya. Dan kemudian kalau memang ini mau diaktifkan, dia harus melapor ke BPJS Kesehatan terdekat. Ya, dan kalau memang mau tetap ditanggung oleh orang tuanya, dikasih waktu sampai umur 25 tahun. Tapi setelah umur 25 tahun tetap harus dilakukan kepesertaan BPJS Mandiri, seperti itu. Di sini juga kelasnya kelihatan, kelas 1 semua, dan juga Klinik Ria Kasih Indah sebagai pendaftarannya kami gitu ya, terdaftar BPJS-nya di Klinik Ria Kasih Indah, GKI Gading Indah ini, seperti itu. Kemudian kalau untuk merubah data peserta bisa klik sini dan lakukan perubahan seperti ini ya, sesuai diinginkan. Kemudian kalau memang mau menambah peserta juga bisa klik seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan nomor kartu keluarga kita, nomor NIK-nya, kemudian juga masukkan captcha-nya. Seperti itu. Untuk pelayanan pendaftaran antrian bisa dilihat di aplikasi pendaftaran antrian. Seperti ini ada Vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama itu adalah yang terdaftar tempat kita berdaftar. Misal dari sini saya di Klinik Gading Gria Indah Kasih, ya disitulah kita akan mendaftarnya. Nah di sini Klinik Gria Kasih Indah maksud saya. Poli umum kita bisa lihat juga ada poli gigi misalnya atau segala macam. Daftar tanggalnya berapa, pilih jadwalnya, dokternya siapa yang buka tentunya. Seperti itu kita bisa pilih misalnya ini. Kemudian silakan isi keperluannya atau keluhannya. Kita bisa klik simpan, dia akan otomatis sampai ke Klinik Ria Kasih Indah dan setelah datang ke sana kita bisa tunjukkan bahwa kita sudah mendaftar di aplikasi mobile JKN ini, seperti itu. Kemudian juga untuk melihat info riwayat kesehatan bisa dari sini. Kebetulan saya tidak ada, belum ada. Untuk yang cicilan, kalau memang untuk pelunasan dan segala macam bisa dilihat dari sini. Nah ini kebetulan program rencana bertahap, kalau lanjut kita bisa lihat apakah kita masih memiliki tagihan atau tidak. Kebetulan saya tidak memiliki tunggakan sebagai pekerja mandiri. Kalau misalnya ada akan tercantum di situ dan kita bisa melunasinya sesuai dengan pos-pos payment yang diminta oleh BPJS. Mungkin itu saja dulu basic daripada aplikasi ini yang sangat bermanfaat untuk keperluan daftar dan juga daftar juga ke kliniknya dan juga untuk urusan-urusan tagihan dan berbayar yang mau seperti apa